أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Kita sampai pembahasan kita pada bab muraqabah. Muraqabah yaitu bab merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syafi'i, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, babun al-muraqabah, babul muraqabah, bab tentang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yanbaghi 'alal 'abdi an yakuna qawwaman 'ala nafsihi muraqaban li rabbih mustahdiran qurbahu min. Wajib bagi seorang hamba untuk selalu mengontrol dirinya dan dia merasa selalu diawasi oleh Tuhannya dan dia sadar bahwasanya Allah itu dekat, selalu bersamanya. Wa annahu ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan Allah tahu apa yang ada di dalam hatinya. Allah tahu sampai apa yang ada di dalam waswas yang ada di dalam hatinya. Hatta ka'annahu yara maulahu, sampai apa batasnya? Sampai minimal dia mengetahui bahwasanya dia seakan-akan melihat Allah. Nah, ini martabat ihsan namanya. Jadi seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala selalu di dalam kehidupannya. Fa in lam yakun yarahu fa innallaha yarahu. Kalau dia tidak bisa merasakan dia melihat Allah, minimal dia merasakan Allah sedang melihatnya. Ini penting Bu, catat. Batas atau target muraqabah itu seakan-akan dia itu melihat Allah. Setiap apa yang dia lakukan selalu dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau dia tidak bisa melihat Allah, jatuh. Minimal dia merasakan Allah selalu melihat kepadanya. Allah selalu melihat kepadanya. Wa yattali'u ala sirrihi wa alaniyatihi, dan Allah selalu melihat dan memeriksa apa yang ada di dalam yang dia sembunyikan atau apa yang dia tampakkan, semuanya Allah tahu. Batinuhu wa zahiruhu, apa yang ada di dalam batinnya dan apa yang ada di dalam perbuatan zahirnya. La yakhfa alaihi syai'un min amrihi, tidak ada tersembunyi sedikit pun bagi Allah apa yang terjadi kepada orang tersebut, kepada hamba tersebut. Allah tahu semuanya. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Kalau Allah tahu semuanya, kita
sadar bahwasanya kita tidak bisa lari dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sadari kesalahan-kesalahan kita minta ampun. Kalau kita berada di dalam kesalahan dan kekeliruan, kita perbaiki. Kalau kita niat ingin berbuat jelek, Allah tahu niat kita, maka kita batalkan niat kita. Kita perbaiki niat kita. Firman Allah Ta'ala dalam surat Asy-Syu'ara, alladzi yaraka hina taqum, dialah Allah yang melihatmu ketika kamu berdiri, wa taqallubaka fis sajidin, dan kamu berbolak-balik di dalam sujudmu, Allah melihat semuanya. Wa yukhatibullahu nabiyahu wa huwa alimun fi ummatihi annahu subhanahu wa ta'ala yarahu hina yaqum. Allah mengatakan kepada nabinya, Allah melihat Nabi Muhammad ketika beliau berdiri untuk salat. Dan wa yara taqallubahu qa'iman wa raki'an wa sajidan, dan Allah melihat perpindahannya dari berdiri untuk rukuk dan untuk sujud. Allah lihat semuanya. Tidak akan sia-sia berdiri kita, rukuk kita, sujud kita di hadapan Allah, tidak akan sia-sia. Allah tahu semuanya. Begitu juga kemaksiatan, Allah tahu semuanya. Maka hendaklah kita malu, kita minta ampun kepada Allah, dan kita berusaha meninggalkan maksiat tersebut. Wa khatibullahu nabiyahu, wa qala ta'ala dalam surat Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah bersamamu selalu dimanapun engkau berada. Allah selalu bersamamu. Nah, mau kemana kita lari? Mau lari kemana kita? Allah tahu semuanya. Yang bisa kita lakukan hanya kita berusaha memperbaiki diri kita, berusaha meninggalkan kesalahan-kesalahan kita. Baik yang sudah kita lakukan, kita minta ampun. Yang sedang kita lakukan kesalahan kita berusaha memberhentikan. Dan niat kita untuk melakukan kesalahan ke depannya kita perbaiki. Allah tahu niat kita, maka kita perbaiki niat kita. Allah tahu semuanya. Dimanapun kita berada, Allah tahu. Allah tahu nggak kita di sini? Allah tahu tidak kita berada di masjid ini sekarang? Allah tahu tidak kita sedang belajar agama di sini? Sedang pengajian, tahu. Allah tahu nggak niat-niat di hati ibu-ibu? Di hati saya, di hati ibu, tahu nggak Allah? Maka hendaklah kita malu dan takut kepada Allah kalau hati kita ada selain Allah. Misalnya ibu-ibu ingin pengajian, kenapa? Karena haus, ingin dapat aqua. Nah, kan malu kita. Allah tahu, Allah lihat kita. Allah, ibu ingin pengajian, kenapa? Ketemu dengan sahabat. Udah lama gak ketemu sahabat. Malu gak kira-kira bu kalau Allah tahu? Padahal kita kesini untuk menuntut ilmu agama. Ini ada apa? Padahal kita kesini untuk menuntut ilmu agama. Demi Allah, kita belajar agama Allah di masjid Allah, membacakan qala Allah qala Rasul, perkataan Allah, perkataan Rasulullah. Lalu di hati kita ada niat untuk ketemu teman. Kalau Allah tahu, malu nggak kita? Malu. Kalau saya tahu aja bikin malu. Kalau ibu-ibu kesini niatnya untuk ketemu teman-teman, saya nggak senang. Ngapain saya jauh-jauh ke sini? Ngapain saya capek-capek ke sini? Tahu-tahu ibu-ibu niatnya bukan belajar, ya kan? Apalagi Allah. Allah tahu niat kita. Allah tahu niat kita. Kita kesini untuk belajar agama. Kalau Allah tahu ada di hati kita keinginan lain selain untuk Allah SWT, maka itu sangat memalukan. Dan kita hendaknya takut kepada Allah. Apa kita tidak takut? Kita menipu Allah, menipu ustadz, menipu teman, menipu orang lain. Kita kelihatan pergi kajian, tahu-taunya pengen ketemu teman. Ya nggak bu? Ada nggak niat ibu begitu? Ya benar nih. Benar nih. Saya nggak tahu nih. Allah yang tahu nih.
Hah? Ya kadang-kadang ibu-ibu ada sebagiannya pergi pengajian tapi pengennya rame-rame aja, pengen kumpul-kumpul sama teman, udah lama nggak ketemu, ya kan? Ada nggak begitu Bu? Pengajian, bukan di sini ya, di tempat lain ada nggak kira-kira? Iya, pakai arisan-arisan, kumpul-kumpul teman, ngundang-ngundang anak yatim, lalu dimasukkan ke Facebook, ya kan? Masukkan ke Instagram, rame-rame ini. Tapi niatnya bukan karena untuk menghambakan diri kepada Allah, tapi niatnya untuk ria-riaan, niatnya untuk bangga-banggaan, niatnya untuk rame-ramean, kumpul-kumpul sama teman. Ini memalukan. Kalau orang lain saja tahu, kita sudah malu, apalagi Allah SWT. Apa nggak takut kepada Allah? Allah tahu niat kita bukan karena Allah. Ini seharusnya kita takut. Nah, maka kita bersihkan niat kita luruskan niat kita. Kita kesini ke rumah Allah membaca ayat-ayat Allah untuk apa? Untuk menghambakan diri kepada Allah, untuk menundukkan diri kepada Allah, untuk mentaati Allah. Tidak ada hubungannya sama manusia. Mau orang senang, mau orang gak senang, biarin aja. Mau tetangganya memuji, mau tetangganya mencaci, biarin aja, gak ada masalah. Paham Bu ya? Semoga Allah SWT beri kita petunjuk. Lalu dilanjutkan oleh Imam An-Nawawi, Allahu Azza wa Jalla ma'al khalqi bi'ilmihi wa huwa mustawin ala arsyihi ba'inun min khalqihi. Allah Subhanahu wa taala bersama hambanya dan Allah berada di arasy. Nah, jangan ditanya bagaimana Allah berada di arasy lalu bersama hambanya. Jangan ditanya bagaimana. Ini perkara goib. Allah itu tidak diliputi atau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi jangan kita tanya Allah di atas, Allah di langit, terus bagaimana Allah bersama kita? Ya Allah bersama, Allah di langit, tapi Allah selalu bersama kita dengan penglihatannya, pendengarannya, pengetahuannya. Allah tahu semuanya. Bukan seperti manusia. Allah jangan samakan seperti manusia. Kalau kita di masjid, kita tidak tahu yang ada di dalam kelas, ya nggak bukan? Tapi kalau Allah di langit, Allah di arasy, Allah tahu semuanya yang terjadi di alam ini. Dan Allah dekat, selalu bersama kita. Wa aina makanu min barin wa bahrin aw lailin wa aw naharin fil buyuti awil qafari al jami' fi ilmihi ala sawa wa tahta basarihi wa sam'ihi. Semuanya yang ada di bumi, di langit, siang dan malam, di dalam rumah, dimanapun berada, semuanya sama. Semuanya berada di dalam penglihatan Allah dan pendengaran Allah. Dia mendengar perkataan kita, dia melihat tempat kita, dia mengetahui yang kita sembunyikan, dan dia mengetahui yang kita berbisik-bisik. Kita berbisik-bisik pun Allah tahu apa yang kita bisikkan. Biasanya orang ngerumpi bisik-bisik nggak Bu? Kira-kira nih, ada ibu-ibu, bukan ibu-ibu sini ya, misal aja nih, misal ibu-ibu sini, misal, tapi nggak ada, insya Allah nggak ada. Ibu-ibu sini misalnya ada bisik-bisik sama temannya, wah tuh lihat itu, ibu fulanah itu, nggak seneng saya lihat, sok-sokan segala macam, benci saya segala macam. Kira-kira kalau ada di sampingnya ustadz mendengar, kira-kira enak nggak ngomong gitu? Hah? Kira-kira nih ada yang mendengar ibu misalnya kepala sekolah sini, ibu lagi bisik-bisik sama temennya jelek-jelekin orang. Kira-kira ada kepala sekolah sini dengerin di apa namanya mendengarkan perkataan ibu, kira-kira enak nggak? Perasaan enak nggak? Malu nggak? Nah, kalau kita punya muraqabah, Allah lebih berhak kita malu karena Allah juga dengar perkataan kita. Ya nggak Bu? Ibu ada nggak bisik-bisik Bu? Bu? Ada. Ya sekali-sekali Bu ya. Tobat pada Allah Bu. Tobat minta ampun pada Allah. Karena Allah dengar. Kita bisik-bisik padahal Allah dengar. Mau bisik-bisik bagaimana juga Allah dengar. Maka tidak bermanfaat kita berbisik-bisik
Seharusnya kita itu berusaha berbuat baik. Jangan sampai kita berbuat jelek walaupun kita berbisik-bisik, Allah tetap tahu. Allah tetap tahu. Wa tafsirul ma'iyyah huna bi ma'iyyatil ilm wa laisa bi ma'iyyatil dzat. Kebersamaan Allah yaitu kebersamaan ilmu Allah, bukan zatnya Allah. Karena zatnya Allah di arasy, di langit. Huwallazi alaihi salaful ummah, dan itulah mazhabnya salaf minas sahaba wa tabi'in min sara ala najihim ila yaumil din, sampai hari kiamat. Wala yu'addu hadha ta'wilan bal huwa shamim muqtada lughatil arabiyyatil ladzi nazala bi lisanihi fil Qur'an al-mubin. Baik, ini ada pembahasan Imam An-Nawawi mengenai kebersamaan Allah. Mungkin ini lebih cocoknya untuk para penuntut ilmu yang lebih tinggi pembahasannya. Mungkin untuk ibu-ibu kita undur. Mudah-mudahan kedepannya kalau ibu-ibu sudah kuat ilmunya nanti kita bahas insyaallah. Ya, mudah-mudahan kalau udah kuat ilmunya, kalau sudah bisa bahasa Arab misalnya, udah bisa baca kitab, nanti bisa kita bahas. Karena ini agak dalam pembahasannya. Takut nggak paham dan takut kurang bermanfaat. Yang lebih bermanfaat mungkin kita lanjutkan hadisnya. Hadis ke-60. Iya, Bu ya? Hadis pertama di bab ini, bab muraqabah, merasa diperhatikan Allah, dari Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, ketika kami duduk bersama Rasulullah pada suatu hari, ittala'a alaina rajulun syadid wa yadhith thiyab, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang sangat putih bajunya. Nah, orang Arab ini jarang putih bersih bajunya, jarang, Bu. Dulu maksudnya. Kalau sekarang banyak. Kalau dulu mereka itu sehari-hari bersama pasir, debu, maka jarang yang putih banget, itu jarang. Apalagi kalau dia tidak dikenal, artinya dia dari luar kota. Biasanya kalau safar bajunya kotor-kotor biasanya. Tapi ini bajunya putih sekali, padahal bukan orang sini. Syadidu sawad sya'r, rambutnya sangat hitam sekali, sangat bersih sekali. Padahal dia bukan orang sini. Biasanya kalau orang jauh bajunya kotor-kotor karena dalam perjalanan. La yura alaihi atharus safar, tidak terlihat ada bekas-bekas perjalanan jauh. La ya'rifuhu minna ahad, tapi bukan orang sini juga karena tidak dikenal, tidak ada satupun yang kenal. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia duduk bersimpuh di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ternyata siapa, Bu, orang ini? Ada yang pernah baca hadis ini? Ternyata siapa orang yang datang ini, Bu? Hah? Malaikat. Malaikat apa, Bu? Malaikat maut apa malaikat apa? Malaikat Jibril. Ternyata ini Jibril duduk di hadapan Rasulullah, memperlihatkan bentuknya dengan rupa yang lain, dengan rupa manusia. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, lalu dia lengketkan lututnya dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidai, lalu dia letakkan tangannya di pahanya seperti dia ingin bertanya, ingin belajar. Lalu dia mengatakan, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, jelaskan kepadaku apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah." Islam itu engkau bersyahadat tidak ada Rabb yang berhak diibadati kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Muhammad Rasulullah. Wa tuqimus shalah, lalu engkau dirikan salat. Wa tu'ti zakah, lalu keluarkan zakat. Wa tasum Ramadan, lalu engkau berpuasa bulan Ramadan. Wa tahujjal bait, lalu kamu pergi berhaji ke Baitullah, ke Mekah. Ini istata'ta ilaihi sabila, kalau kamu mampu berjalan ke sana. Qala sadaqta, lalu Jibril mengatakan, orang tersebut mengatakan, benar, kamu benar. Lalu sahabat mengatakan, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami kaget. Udah dia nanya, terus dia bilang, benar. Kalau yang bilang benar ini biasanya siapa, Bu?
Kalau kita di sekolah yang bilang benar ini, kalau kita menjawab lalu dia bilang benar, itu siapa biasanya? Guru. Kok ini murid? Murid bilang kamu benar. Ini kan aneh ya kan? Ya nggak Bu? Aneh. Kok dia jadi murid terus dia membenarkan kamu benar? Qala fa akhbirni 'anil iman. Lalu selanjutnya jelaskan kepadaku iman itu apa? Qala iman antuk minabillah, kamu beriman kepada Allah wa malaikatih, dan pada malaikat, wa kutubi, kepada kitab, wa rusuli, kepada rasul-rasul Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, dan kamu beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Qala sadaqta. Lalu dia bilang kamu benar. Wah, kaget lagi orang. Kok dia tanya dia jawab lagi. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Lalu yang ketiga, jelaskan kepada aku apa itu ihsan. Nah, berarti sudah 3. Yang pertama apa Bu? Yang pertama apa? Yang pertama pertanyaannya apa? Islam. Yang kedua, iman. Yang ketiga, ihsan. Nah, ini yang menjadi bab muraqabah ini, yang berhubungan dengan pembahasan kita ini. Al-ihsan, apa itu ihsan? Kata Nabi SAW, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah langsung. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak mampu, maka ketahuilah Allah sedang melihatmu. Nah, ini muraqabah. Ihsan ini namanya. Derajat ihsan yaitu muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala fa akhbirni 'anis saah. Sampaikan kepadaku apa mengenai hari kiamat. Lalu Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'alami minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Yaitu saya juga tidak tahu, kamu juga tidak tahu, itu maknanya. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Jelaskan kepadaku tanda-tandanya, tanda hari kiamat. Qala antalidal amatu rabbataha. Seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Dan engkau melihat orang-orang yang telanjang dada, yang dia tidak memakai sendal, dan dia adalah pengembala kambing, tapi dia meninggi-ninggikan bangunan yang sangat tinggi. Ini maksudnya orang Arab. Orang Arab itu biasanya dadanya dibuka kalau sedang mengembala kambing itu. Lalu kakinya tidak pakai sendal biasanya. Dan dia mengembala kambing. Tapi nanti pada hari kiamat, yatatawaluna fil bunyan, mereka akan membangun bangunan yang sangat tinggi, berlomba-lomba. Sudah kelihatan nggak belum ini Bu? Sudah kelihatan. Bangunan yang paling tinggi sekarang bukan di Amerika. Di mana Bu? Di Dubai. Namanya Burjul Khalifah. Paling tinggi itu, satu dunia paling tinggi. Ratusan tingkat. Nah, nanti sebentar lagi akan dibangun oleh Muhammad bin Salman, katanya lebih tinggi lagi daripada itu di Saudi rencananya. Nah, ini sudah terlihat tanda-tandanya yang disampaikan Nabi SAW. Selanjutnya, summan talaqa falabithtu maliyan. Lalu orang tersebut pergi dan kami menunggu beberapa saat atau beberapa lama. Summa qala, lalu Nabi SAW mengatakan, wahai Umar, kamu tahu siapa tadi yang bertanya? Yang pergi barusan, tahu siapa tadi yang bertanya? Qultu Allahu rasulu a'lam. Allah yang lebih tahu dan Rasulnya. Qala fa innahu Jibril. Sesungguhnya yang tadi itu sebenarnya adalah Jibril, kata Nabi SAW. Atakum yu'allimukum amradinikum. Dia datang untuk mengajarkan kalian perkara-perkara agama kalian. Jadi bisa jadi kadang-kadang ada orang yang pura-pura bertanya, tapi maksudnya dia mengajar. Ya enggak Bu? Saya juga akan tanya ibu nanti ditanya nih, tanya biar ibu paham. Kalau nggak bisa jawab, nanti denda ya Bu ya. Nah, di antara yang diajarkan Jibril yaitu derajat
ihsan. Apa itu ihsan? Seakan-akan kita selalu melihat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Ya Allah, semoga Allah sampaikan kita kepada derajat tersebut. Semoga Allah berikan kita derajat tersebut. Semoga kita selalu bisa menghadirkan Allah dalam setiap amalan kita, sehingga kita takut kepada Allah, berharap kepada Allah, cinta kepada Allah. Kita tujuan kita hanya Allah. Semoga Allah mudahkan kita. Nah, ini harus kita capai derajat ini, Bu. Kita berusaha mencapai derajat ini. Bagaimana caranya mencapai derajat ini? Dengan belajar, menuntut ilmu, belajar. Makin kita banyak belajar, makin kita takut kepada Allah, makin kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ini paham hadisnya, Bu? Benar paham, Bu? Ada yang tidak dipahami dari hadis tadi? Paham ya insyaallah ya. Sekarang hadis selanjutnya. Hadis dari Abu Dzar, hadis kedua dalam bab muraqabah, hadis nomor 61. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Abu Dzar dan dari Muadz bin Jabal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Bukan cuma di depan orang ramai kita takut kepada Allah, bukan cuma di pengajian, bukan cuma kita disaksikan oleh orang, dilihat orang. Dimanapun kita berada, semoga Allah SWT berikan kita ketakwaan. Tahu doanya minta takwa, Bu? Catat nih, Bu, doanya supaya Allah berikan ketakwaan kepada kita. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, berikanlah kepada aku petunjuk, huda, wat tuqa, dan ketakwaan, wal afaf, dan keselamatan, dan diri yang terjaga. Afaf itu menjaga diri dari yang haram. Wal ghina, dan rasa cukup dan kecukupan dari kebutuhan-kebutuhan. Siapa yang bisa ulang, Bu? Hah? Belum dicatat, belum? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. 4. Allahumma inni as'alukal huda. Huda, yang pertama huda, wat tuqa, yang ketakwaan, wal afaf, dan diri yang terjaga dari yang haram, wal afaf wal ghina, dan rasa cukup, dicukupi kebutuhan kita. Nah, siapa yang bisa ulang, Bu? Ibu beraninya keroyokan ya. Satu orang, Bu. Satu orang coba. Biar yang lain mendengar. Satu orang, silakan. Nah, yang pendek jangan dipanjangkan, Bu. Allahumma inni as'alukal huda, pendek. Wat tuqa, bukan tuqa, bukan tuqa. Wal afafa, wal afaf, wal ghina, bukan ghina. Beda lagi bahasa Arab, kalau panjang beda artinya, Bu. Kalau bahasa Arab kalau pendek dipanjangkan artinya berubah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa. Nah, itu baru panjang. Wal afaf itu baru panjang. Wal ghina. Nah, kata Nabi SAW kepada Abu Dzar atau kepada Muadz bin Jabal, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Tapi sehebat-hebatnya orang, Bu, setakwa-takwanya orang,
Kullu bani Adam khata'. Setiap orang itu pasti bisa salah. Pasti salah, ada potensi salahnya. Kalaulah bapak kita, nenek moyang kita Nabi Adam dan dia seorang nabi tapi jatuh kepada kesalahan, apalagi kita ini. Apalagi kita yang hanya orang biasa, pasti punya salah. Maka bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah dimanapun engkau berada. Tapi kalau sudah salah, keliru, atbi'is sayyi'atahal hasanata tamhuha. Ikutilah kesalahan-kesalahanmu dengan kebaikan. Misalnya ibu nih habis ngomel-ngomel sama anak, ada nggak bu? Ada. Habis itu ibu bersedekah misalnya, ibu sedekah ke fakir miskin atau sedekah ke masjid atau kemana gitu. Saya nyesal, astagfirullah, saya marah-marah. Ya udah, nanti anaknya pergi sholat Jumat, kamu ini masukkan ke kotak infak duit, atau mungkin ngasih makan orang miskin, atau mungkin kalau nggak mau ngeluarin duit ya sholat. Habis kita marah-marah, kita pergi ambil wudhu, kita pergi sholat 2 rakaat. Nah ini akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Kata Nabi SAW, wa atbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah kejelekan, kesalahan, ikutilah kemungkaran, dosa dengan kebaikan. Apa yang akan terjadi? Tamhuha, dia akan menghapus dosa tersebut. Perbuatan baik tersebut akan menghapus kesalahan kita itu, akan menghapus dosa-dosa kita tersebut. Ya, maka atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan jelek atau kesalahan-kesalahan kita, ikutilah dengan kebaikan. Dia akan menghapusnya. Misalnya ibu habis berantem nih sama bapaknya, ada nggak bu? Ada nggak nih? Ngaku aja deh bu, jangan bohong. Habis itu ibu minta maaf. Wah, minta maaf pak, minta maaf suamiku, Abu Fulan, minta maaf Abu, minta maaf, saya salah, saya tobat pada Allah. Ini menghapuskan, karena ini tobat ini menghapuskan. Tobat ini kebaikan juga. Kita sampaikan, oh saya salah tadi, afwan, minta maaf. Habis itu ibu makin baik kepada, mati lampunya. Habis itu makin baik kepada suami, bikin makan yang enak-enak. Ibu bikin makan yang enak-enak, kebaikan bukan bu? Dapat pahala nggak insya Allah? Dapat pahala ya. Habis itu bikin kacang hijau kayak apa? Wah ini pak, saya tadi salah, minta maaf. Ini nih makanan, silakan dimakan. Mudah-mudahan enak. Nah ini akan menghapus dosa dan kesalahan tadi, akan terhapus. Insya Allah. Ini mati semuanya apa gimana nih? Mati semuanya ya. Kita lanjutkan sedikit lagi aja. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kata Nabi SAW, berakhlaklah kepada manusia, berakhlaklah kepada orang lain dengan akhlak yang baik. Kita bermuamalahlah dengan akhlak yang baik kepada orang-orang. Maka ini akan membuat kita selalu di atas kebaikan. Yang pertama apa tadi bu? Ada 3 pesan Nabi SAW tadi kepada Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal. Ada 3. Yang pertama apa? Bertakwa kepada Allah dimanapun kamu berada. Yang kedua, iringilah keburukan, kejelekan, dosa dengan kebaikan agar menghapus kejelekan tersebut. Yang ketiga, bergaulah dengan orang-orang, bergaulah dengan manusia, bermuamalah dengan akhlak yang baik. Maka kita akan selalu berada di dalam kebaikan. Wallahu taala alam. Kita cukupkan sampai di sini. Silakan kalau ada pertanyaan bu, sebelum kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Ya ibu banyak-banyak belajar, banyak-banyak baca buku. Ada buku yang memang khusus membahas itu tuh. Saya pernah lihat bukunya, saya lupa judulnya. Khusus membahas bagaimana cara kita menjawab pertanyaan-pertanyaan bodoh dari anak kita. Kadang-kadang pertanyaan anak kita itu pertanyaan yang aneh-aneh, atau pertanyaan aneh lah maksudnya. Bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan aneh-aneh dari anak kita. Tapi ibu jangan diikutin keanehan anaknya, jangan diikutin. Apa Allah laki-laki apa perempuan? Jangan dibilang juga Allah laki-laki, jangan. Kalau salah jangan atau jangan dibilang juga Allah perempuan. Tapi ibu luruskan. Bagaimana cara ibu meluruskan? Ibu belajar dulu. Belajar dulu. Makin ibu-ibu belajar, makin kita belajar, makin tahu kita cara meluruskan keanehan-keanehan yang disampaikan oleh anak kita itu. Misalnya dia bilang, bagaimana cara ketemu Allah? Bagaimana lihat Allah? Allah itu ada apa enggak? Kok enggak bisa ketemu? Misalnya gitu kan? Ya ibu luruskan. Insya Allah nanti di akhirat kita ketemu Allah. Ketemu enggak nanti di akhirat, Bu? Bu? Ketemu enggak kira-kira? Nah, bagaimana ibu tahunya ketemu? Pasti ibu harus belajar dulu, ya kan? Kalau enggak belajar tahu enggak? Nggak tahu. Nah kalau kita belajar kita tahu, oh ternyata pada hari kiamat nanti orang di sorga melihat Allah. Lalu ibu arahkan kepada perbuatan baik. Arahkan dia supaya jadi anak soleh. Selalu diarahkan supaya dia menjadi anak soleh. Nanti kalau kita ketemu Allah nanti, kalau kita masuk surga, makanya kita harus jadi anak soleh. Biar nanti kita bertemu Allah di surga. Allah itu sangat baik, semua yang kita inginkan nanti dikasih oleh Allah di surga nanti. Maka kita arahkan kepada yang benar dan yang baik, dan kita arahkan dia menjadi anak yang soleh. Saya juga pernah dulu saya ingat waktu kecil, saya masih ingat, saya tanya sama ibu saya, ini hujan, Allah menangis ya Bu? Saya bilang, Allah menangis. Ibu saya marahin saya, mana ada Allah menangis kamu? Atau apa ya jawaban ibu? Pokoknya ibu saya nggak ngasih jawaban yang itu. Ya mungkin ibu saya tidak tahu juga cara meluruskannya. Tapi lama kelamaan ya saya paham juga, ternyata pertanyaan anak-anak ini lebih sulit. Ya nggak Bu ya? Lebih sulit. Ini kalau Allah menangis jawabnya apa? Kita bingung juga mau jawabnya. Lebih sulit. Maka ibu-ibu belajar. Makin ibu belajar, insya Allah nanti bisa mengarahkan anaknya, insya Allah. Selalu arahkan anak itu kepada kesolehan. Selalu arahkan, makanya kalau mau nanti jadi anak yang soleh, biar nanti kita ketemu Allah, biar Allah sayang kepada kita, jadi anak yang soleh. Ya Bu ya, wallahu ta'ala. Ada lagi Bu? Baik, saya yang bertanya kepada ibu. Doa yang kita ajarkan tadi, siapa yang belum membaca tadi? Silakan, siapa yang mau baca doa yang kita ajarkan tadi? Insya Allah kedepannya kita sedikit-sedikit akan ajarkan doa-doa, biar ibu-ibu juga belajar. Anaknya aja TK diajarkan doa. Ibu-ibu udah sejengkal lagi nih, bentar lagi nih. Ibu harus banyak lagi nih doanya. Karena ibu-ibu udah hidup. Ibu berapa? Umur ibu yang paling tua di sini berapa? Ada yang 100 tahun, Bu? Hah? Berapa? 40. Anak ibu 40 tahun. Ibunya 40 tahun. Ibu harus lebih banyak lagi hafal doa daripada anak-anak. Anaknya kadang-kadang SD atau TK bahkan udah disuruh hafal doa. Ya enggak Bu? Kamu hafal di doa. Doa mau makan, doa mau tidur, doa pagi, doa petang, doa supaya jadi anak soleh, doa apa? Dihafal semua sama anak-anak. Dimasukkan ke sekolah ini misalnya. Minta sama guru-gurunya. Pak Ustadz tolong ajarin anak saya doa. Anak saya banyak yang nggak tahu doa. Tolong diajarkan anak saya doa. Nah, ibu-ibu lebih harus lagi belajar.
Ini hari ini kita udah akhir zaman, Bu. Banyak orang-orang yang dia mengatakan sesuatu tapi dia tidak melakukannya. Dia menyuruh sesuatu tapi dia tidak mau melakukannya. Dia menginginkan kebaikan untuk orang lain tapi dia tidak melakukan kebaikannya. Dia menerangi orang lain seperti lilin tapi dia membakar dirinya. Nah, jangan begitu. Ibu-ibu, khususnya yang di sini dulu nih. Kita jangan lihat ibu-ibu yang lain, jangan. Jangan lihat tempat-tempat yang lain. Kita khusus di sini dulu. Jangan sampai begitu. Kita mengajarkan anak kita jadi anak yang soleh, kita harus lebih soleh lagi. Kita mengajarkan anak kita untuk menghafal Al-Quran, kita harus lebih hafal lagi. Kita mengajarkan anak kita untuk berbakti kepada orang tua, kita juga harus berbakti juga kepada anaknya. Berbakti kepada anak, tahu maksudnya, Bu? Kita berikan hak-hak anak kita. Karena Umar pernah didatangi anak-anak, dia bilang, bapak-bapak, anak saya durhaka wahai Umar. Akhirnya dipanggil, panggil anak kamu. Kamu durhaka kepada bapakmu? Tidak, kata anak itu. Benar maksudnya. Benar, tapi bapak saya lebih duluan durhaka kepada saya. Katanya, kenapa? Apa yang kewajiban seorang bapak wahai Umar? Kata Umar, dia seharusnya diajarkan Al-Quran. Dia mencarikan ibu yang baik, dia berikan nama yang baik dan diajarkan Al-Quran. Kata anak tersebut, demi Allah, bapak saya belum pernah melakukan satupun. Kata Umar, oh berarti kamu durhaka kepada anakmu. Nah, jangan sampai kita jadi orang tua yang durhaka kepada anak, seperti yang disampaikan Umar itu. Kita harus memberikan hak-hak anak kita. Kita harus menyayangi anak kita. Nah, makanya kalau anak kita ingin kita jadi anak yang soleh, kita harus lebih soleh lagi. Kalau kita ingin anak kita menjadi anak yang berbakti, kita harus lebih berbakti lagi. Apalagi kalau kita masih punya orang tua, kita harus tampakkan bahwasanya kita lebih berbakti lagi kepada orang tua kita. Akhirnya anak kita akan mengikuti bakti kita kepada kita nantinya, insya Allah. Nah, anak kita diajarkan doa di sekolah, kita harus lebih hafal lagi, ya Bu ya. Nah, sekarang siapa yang sudah hafal, Bu? Silakan. Yang belum baca tadi siapa? Nah, satu lagi, tiga deh, dua lagi. Itu keliru. Ulang lagi, Bu. Allahumma. Gak apa-apa kalau salah, nanti sama-sama dibenarkan. Jadi yang lain dengar, jadi tahu yang salah, tahu yang benar. Baca, Bu. Ya, bagus. Satu lagi, Bu. Masya Allah, Ibu dapat hadiah umroh, insya Allah. Pakai biaya sendiri. Ya. Allahumma amin. Semoga Ibu dimudahkan Allah haji dan umroh untuk pergi jihadnya perempuan. Kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.